Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Sobat buku, jumpa lagi kita di Bedah Buku di Udara. Sebelum kita membedah buku, sobat buku, ada kemarin beberapa interaksi, beberapa pertanyaan dari beberapa kawan, beberapa pemerhati, beberapa kalangan. Ada setidaknya 4 pertanyaan sobat buku. Yang pertama, di mana keberadaan buku-buku ini? Yang kedua, berapa banyak? Yang ketiga, berapa lama saya mengumpulkan buku-buku ini? Dan yang keempat, bagaimana cara saya mendapatkan koleksi buku-buku ini? Pertama, sobat buku, di mana? Rak buku ini, sobat buku, khusus untuk buku-buku dengan fokus dan lokus di Kalimantan Barat. Sebenarnya di depan kita juga ada rak buku, itu campuran antara buku yang serupa, yang lokus dan fokusnya Kalimantan Barat, dan buku-buku umum bacaan saya yang lainnya. Di sebelah kanan kita, sobat buku, juga ada lebih banyak rak buku lagi, tapi itu buku-buku umum, buku-buku bacaan saya, dan buku-buku yang pernah menjadi keperluan saya untuk menulis dan melakukan kajian-kajian serta buku-buku lainnya. Sobat buku, rak-rak buku ini memberantaki, menghiasi rumah kecil saya yang berada di Komplek Kap 1. Ini mudah-mudahan akan terus bertambah, sobat buku, dan sobat buku jika ingin mengakses, ingin meminjam dengan segala kebutuhannya, silahkan bisa nanti menghubungi saya, buku-buku apa saja. Itu yang pertama, sobat buku. Pertanyaan yang kedua, sobat buku, berapa banyak buku koleksi-koleksi yang ada di hadapan kita? Secara kuantitas, sobat buku, belum saya catat secara detail berapa jumlah bukunya, namun secara kuantitas mungkin ada di angka 300, walaupun belum sampai mencapai ribuan buku, khusus untuk yang fokus dan lokus di Kalimantan Barat. Itu untuk yang berapa banyaknya, sobat buku. Doakan saya untuk bisa mempunyai kesempatan dan memiliki rezeki untuk selalu menambah koleksi buku-bukunya. Yang ketiga, sobat buku, berapa lama proses pengumpulan buku? Jika berkenaan dengan waktu, saya ingat mungkin sejak zaman saya sekolah di SMP, saya sudah mulai membeli buku-buku, walaupun cuma 1-2. Tapi secara intens untuk buku-buku yang dengan lokus dan fokus Kalimantan Barat, mungkin bisa dibilang dimulai di tahun 1999. Yang keempat, sobat buku, bagaimana cara saya mendapatkan koleksi buku-buku ini? Ada 3 setidaknya, sobat buku. Yang pertama, saya beli sendiri. Yang kedua, barter buku. Yang ketiga, saya hubungi para penulisnya. Nah, yang pertama, sobat buku, sebagian koleksi buku ini saya membelinya dengan uang pribadi saya sendiri. Saya juga tidak merasa memiliki uang yang berkecukupan atau uang berlebih. Namun dari segala keterbatasan itu, kemudian saya menyisihkan uang yang saya punya dengan berbagai cara. Saya dari awal harus melakukan itu, sobat buku, karena saya merasa yang tadi saya bilang, saya juga tidak berkecukupan untuk memiliki banyak uang, terlepas dari bahwa orang tua saya, ayah saya, bapak saya seorang penjual buah-buahan di pasar, sobat buku. Beliau sudah almarhum. Dan ibu saya itu penjual kue-kue, sobat buku.
uh, dari segala keterbatasan tadi juga tentunya tidak menyurutkan saya untuk membeli dan membaca buku tentunya. Yang pertama, cara saya ingat sekali waktu zaman sekolah, cara saya menyisihkan uang jajan dengan jajan seadanya. Telinga saya sobat buku sampai sekarang sudah sangat terbiasa dengan ocehan kawan-kawan, dengan bukan juga dibully sobat buku. Jadi sering mereka berkata, si Sofyan kalau jajan di kantin atau di warung itu cuma 100-200. Ya pertama memang saya juga tidak punya banyak uang sobat buku, dan saya juga berusaha untuk menghemat uang jajan yang saya punya. Saya menghemat untuk apa? Salah satunya untuk membeli buku. Itu yang pertama sobat buku. Yang kedua, saat saya masih sekolah juga berkesempatan kuliah sobat buku, saya sering jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, juga suka naik sepeda, bahkan sampai sekarang. Itu justru untuk proses penghematan uang jajan saya yang tidak seberapa itu sobat buku. Bahkan sekarang saya sudah memiliki istri dan 1 orang anak, saya memilih untuk lebih sering menggunakan sepeda motor lama yang lebih hemat bahan bakar. Untuk apa sobat buku? Untuk lebih hemat bahan bakar agar uang yang tidak seberapa itu bisa saya sisihkan untuk membeli buku. Makanya sobat buku, jika nanti ada kesempatan atau kita bertemu di jalan, saya sedang berjalan atau naik sepeda atau naik motor prima saya yang hemat bensin, itu adalah bagian dari strategi saya untuk menyisihkan uang yang tidak juga saya miliki banyak sobat buku. Itu yang kedua. Yang ketiga sobat buku, saat saya menempuh bangku kuliah, saya juga pernah melakukan kerja-kerja sampingan di luar jam kuliah sobat buku. Saya ingat di tahun 99 atau tahun 2000 itu sobat buku, gaji pertama saya di kerja sampingan itu sebesar 120.000 atau 200.000 sobat buku. Dan pada hari itu saya ingat sekali, uang tersebut tidak sampai ke rumah saya, tapi langsung ludes di toko buku sama Mitra Ilmu di Jalan Tanjung Pura dekat Pasar Tengah Pontianak. Langsung saya beli buku semuanya sobat buku. Itu yang ketiga sobat buku. Yang keempat, salah satu strategi saya untuk menghemat uang saya yang tidak seberapa banyak itu dengan hemat saat ngopi. Saya suka ngopi sampai sekarang sobat buku. Dan sama seperti saat sekolah itu, telinga saya sudah sangat terbiasa. Bukan juga muka saya menjadi tebal sobat buku. Telinga saya sudah sangat terbiasa jika di warung kopi beberapa kalangan, beberapa kenalan, juga beberapa kawan mengatakan kepada saya, "Wah, Sofyan kalau ngopi cuma minum secangkir kopi dan sepotong kue." Tidak apa sobat buku, sekali lagi itu menjadi bagian strategi saya untuk menyisihkan uang untuk bisa membeli buku. Itu yang keempat sobat buku. Yang kelima sobat buku, saya membeli buku-buku ini dari hasil ketika saya menjadi pemateri, ketika saya menjadi pembicara atau peserta berbagai kegiatan, hampir sebagian uang-uangnya kemudian saya sisihkan untuk membeli buku. Itu yang kelima sobat buku. Yang keenam sobat buku, dari dulu semenjak sekolah, kuliah, sampai sekarang saya bekerja dan memiliki keluarga, saya hampir selalu membawa
tumbler air minum. Saya sering, tidak juga setiap hari terus terang, saya lebih sering untuk membawa bekal makan siang sobat buku. Fungsinya apa? Bukan juga. Ini bagian dari strategi saya untuk menyisihkan uang saya yang tidak begitu banyak agar bisa membeli dan bisa selalu membeli buku-buku. Itu sobat buku. Itu yang keenam. Yang ketujuh sobat buku, yang salah satu strategi yang saya lakukan adalah ketika saya berpergian, saya juga suka traveling sobat buku, kemanapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Nah, ketika saya bepergian, saya berupaya untuk menggunakan transportasi dan akomodasi yang lebih ekonomis. Yang lebih ekonomis, fungsinya apa? Fungsinya agar uang, sekali lagi, uang yang saya miliki yang tidak seberapa banyak itu kemudian masih bisa disisihkan untuk bisa selalu membeli buku. Itu mungkin sobat buku strategi-strategi atau pilihan-pilihan saya untuk dapat membeli dan selalu menambah koleksi-koleksi buku itu. Jadi bagaimana cara saya mendapatkan buku ini, salah satu dengan membeli buku walaupun uang saya terlalu banyak. Pertama tadi saya sisihkan uang jajan, jalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan moda transportasi yang hemat energi. Terus saat kerja sampingan saya beli buku dengan uang gaji saya, kemudian juga hemat saat ngopi atau makan. Yang kelima itu uang saat menjadi pemateri pembicara, sebagian besar saya belikan buku, kemudian membawa tumbler minuman, juga makan siang selama ini. Yang ketujuh, hemat dan selalu menggunakan moda transportasi yang ekonomis sobat buku. Sobat buku. Yang kedelapan juga sobat buku, jadi belum seluruhnya tapi sebagian energi listrik di rumah saya ini sekarang sudah menggunakan panel surya sobat buku. Selain hemat energi, juga bagian dari bagaimana walaupun serupiah demi serupiah saya berusaha untuk menyisihkan untuk membeli buku. Itu sobat buku yang dari membeli sendiri. Ada juga beberapa buku yang saya barter dengan penulisnya. Kebetulan juga saya menulis beberapa buku, menulis beberapa kajian sobat buku. Yang ketiga, saya cara mendapatkan buku ini dengan menghubungi penulisnya. Jadi saya hubungi penulisnya, diskusi, ngobrol. Jadi kalaupun saya tidak mendapatkan secara gratis, setidaknya saya mendapatkan potongan-potongan agar buku itu bisa menjadi koleksi di rak buku saya. Rak buku perpustakaan pribadi saya yang mimpinya insya Allah akan menjadi pusat literasi di Kalimantan Barat. Demikian sobat buku, mudah-mudahan bisa mengevaluasi dan mengintrospeksi diri saya sendiri, juga mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat buku semuanya. Mudah buku di udara, salam literasi.